Salam jumpa pemirsa UGTV dalam program acara literasi edukasi khusus pukulan tim teaching MK terapan teori graf bersama saya Adi Fadilah dari beserta rekan saya Ibu Dokter Destiri Minarsi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas topik penerapan program dinamis dan pembahasan terletak. Jadi selama kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan membahas mengenai penerapan pemrograman dinamis dan permasalahan tata letak fasilitas. Mungkin pemirsa UGTV sudah familiar dengan istilah pemrograman dinamis ini. Secara sederhananya program dinamis ini adalah teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalisasikan pengambilan keputusan secara bertahap. Nah, di mana masalah akan dibagi menjadi beberapa tahap, yang selanjutnya tiap tahap akan dipecah secara optimal dengan mempertimbangkan kondisi atau state sampai keseluruhan permasalahan tersebut. Dalam penerapannya, pemrograman dinamis telah digunakan untuk memecahkan berbagai masalah optimisasi di berbagai bidang. Contohnya ada di ekonomi, fisik komputer, pengenalan suara, kecerdasan buatan, grafik komputer, dan bioinformatika. Jadi pada sesi kali ini kita akan berfokus pada 3 penerapan utama, yaitu ada program dinamis di shortest path problem atau pencarian lintasan terpendek, 01 knapsack problem, serta traveling salesman problem TSP. Oke, tanpa basa-basi lagi, saya persilakan Dr. Ibu Desti boleh presentasi. Ya, terima kasih. Ya. Salam jumpa teman-teman mahasiswa dan pemirsa UGTV dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai terapan teori graf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai program dinamis, ya, di mana seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa ini adalah metode untuk optimasi, gitu ya, di mana ciri khas dari metode ini adalah permasalahan akan dibagi atau dipartisi ke dalam sub-sub permasalahan, dan nanti di setiap sub permasalahan akan ditentukan solusi optimalnya. Maka harapannya nanti kita akan mendapat solusi optimal yang berlaku secara global. Dari optimal di setiap sub permasalahan akan membawa kepada optimal pada global, ya. Baik, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama di program dinamis adalah pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah prinsip dan karakter program dinamis. Yang ketiga penerapan program dinamis untuk permasalahan shortest path problem atau permasalahan jalur terpendek. Kemudian yang berikutnya adalah penerapan program dinamis pada knapsack problem, dan nanti kita akan berikan contohnya di dunia real seperti apa penerapannya. Selanjutnya adalah penerapan program dinamis pada traveling salesman problem atau TSV. Oke, program dinamis, ya. Jadi program dinamis ini telah banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah penting di berbagai bidang. Ya, tadi seperti di ekonomi, kemudian di computer vision, di voice recognition, ya, di artificial intelligence gitu. Bahkan teknik optimasi ini pun nanti akan membawa kepada konsep machine learning dan deep learning gitu, ya. Kemudian ada bioinformatika, itu juga salah satunya gitu, ya. Nah, masalah optimasi pada teknik program dinamis ini contoh konkretnya gitu, ya, dalam dunia nyata misalnya penjadwalan dan perencanaan produksi misalnya, ya. Kemudian pencarian rute terpendek misalnya di biro jasa kargo, ya, pengiriman barang gitu. Kemudian ada knapsack problem, capital budgeting, ya, untuk anggaran, dan traveling salesman problem, ya. Jadi tekniknya nanti adalah masalah yang kompleks ini akan kita pecah menjadi bagian-bagian masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana tentunya, ya. Nah, teknik metode yang teknik memecahkan masalah dari yang kompleks menjadi sederhana ini adalah teknik yang powerful, terutama jika permasalahannya ini berkaitan dengan masalah optimasi. Jadi secara garis besar
definisi dari program dinamis adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan secara bertahap, di mana masalah akan dibagi menjadi beberapa tahap yang selanjutnya tiap tahap akan dipecahkan secara optimal dengan mempertimbangkan kondisi sampai seluruh masalah, ya, seluruh submasalah terpecahkan, dan solusinya adalah kita akan mendapatkan solusi optimal dari seluruh masalah, ya. Jadi solusi dari persoalan tersebut merupakan rangkaian keputusan optimal dari seluruh tahap. Seperti itu. Oke. Nah, kita menggunakan graf multitahap atau multistage, yaitu sebuah graf multistage, atau kita review bahwa suatu graf itu adalah suatu struktur yang terdiri dari himpunan V dan himpunan E, ya, di mana V ini adalah himpunan vertex atau simpul atau node, dan E-nya adalah himpunan ruas atau edge, ya. Di mana si multistage graph ini adalah graf berarah yang dapat dibagi ke dalam lebih dari dua subhimpunan, ya, disjoint subhimpunan yang tidak saling subhimpunan yang bisa kalau istilahnya dulu dua himpunan yang disjoin gitu, ya, disjoin dalam sisi simpul, ya, disjoin dalam sisi simpul. Nah, masalah multistage graph ini adalah bagaimana mencari biaya minimum lintasan dari S, yaitu dari simpul sumber ke simpul tujuan. Nah, nanti jadi kita punya simpul sumber, ya, dan kita punya simpul tujuan. S adalah simpul sumber dan T adalah simpul tujuan. Maka nanti dari S ke T kita akan punya banyak rute gitu, ya. Nah, nanti bagaimana cara kita melintasi rute terpilih dari S sehingga kita sampai ke T, tapi dengan catatan, ya, kita akan menghabiskan gitu, ya, atau memerlukan biaya yang paling minimum atau paling kecil, ya. Jadi misalnya ini tadi kita punya lintasan dari S ke T, ya, di mana S ini bisa ke A, ke B, ke C, kemudian D, E, F hingga ke T. Maka pilihan jalurnya nanti akan ada banyak gitu kan, ya. Nah, seperti yang di awal sudah dijelaskan bahwa nanti problem itu akan diselesaikan per tahap atau per sub problem, ya. Nah, di sini kita akan bagi menjadi 4 tahap. Yang pertama tentunya dari tahap sumber. Lalu yang kedua adalah dari tadi kita mau membangun himpunan disjoint vertex, ya, simpul, ya. Maka di multistage graph kita ini di tahap 1 ada S, di tahap 2 himpunan simpulnya ada A, B, dan C. Lalu di tahap 3 kita punya simpul D, E, F, dan di tahap 4 kita punya simpul T. Nah, nanti bagaimana kita akan berangkat dari tahap 1 sampai ke tahap 4, di mana setiap tahap kita akan mengusahakan untuk memperoleh biaya yang paling minimum. Nah, baik. Pada program dinamis terdapat sejumlah berhingga pilihan keputusan solusi yang mungkin tadi, ya, dari A bisa dari S bisa ke A, bisa ke B gitu, ya. Nanti kita akan memilih, kita akan lewat ke yang mana. Ada banyak himpunan pilihan, ya. Solusi pada setiap stage atau setiap tahap itu dibangun dari solusi-solusi tahap sebelumnya. Jadi kita memperhatikan tahap sebelumnya. Nah, terdapat persyaratan dalam optimasi yang kita sebut dengan kendala, ya. Jadi kalau di dalam optimasi itu berarti kita mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan kendala yang harus kita temui, seperti itu. Nah, rangkaian keputusan yang optimal itu nanti kita akan buat dengan menggunakan prinsip optimalitas, gitu, ya. Nah, bentuk rumusan formula untuk program dinamis itu tidak ada yang pakem tapi menyesuaikan dengan kondisi, ya. Tetapi yang harus diingat bahwa tadi kita memperhatikan solusi optimal di setiap stage dengan memperhatikan stage yang sebelumnya,
gitu ya. Dan yang lebih spesial lagi adalah di program dinamis itu terdapat proses menyimpan nilai yang diperoleh pada setiap tahap atau yang disebut dengan memoization. Dan ini merupakan teknik penting untuk membuat program dinamis ini sebagai algoritma rekursif menjadi lebih efisien tentunya ya. Nah, suatu kebijakan optimal mempunyai sifat bahwa apapun keadaan dan keputusannya ya di keputusan yang sebelumnya, maka keputusan berikutnya harus membentuk suatu kebijakan yang optimal dengan memperhatikan keadaan dari hasil keputusan sebelumnya. Dan ini adalah prinsip optimalitas Bellmans yang ini banyak sekali nanti kita aplikasikan ke dalam bidang machine learning seperti itu ya. Nah, prinsip optimalitas itu jika solusi total atau global optimal ya. Jadi kalau solusinya secara global itu optimal atau secara total karena tadi kita bagi-bagi maka nanti jadi totalnya, atau global jadi dari dari parsialnya kemudian menjadi global, maka bagian solusi sampai ke tahap K juga optimal ya. Jadi solusi kita jamin dulu bahwa solusi total atau solusi globalnya adalah optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K juga akan optimal ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi misalnya ongkos dari 1, 2 sampai ke K, ongkos sampai tahap K ya. Kemudian ongkos dari K ke K+1 sampai ke tahap ke N, seperti itu ya. Nah, jadi pada prinsip optimalitas itu ketika atau jika kita bekerja dari tahap K ke K+1, maka dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal tadi yang memoization ya. Jadi misalnya kita sudah sampai ke tahap 3, maka kita tidak perlu lakukan lagi mengecek dari tahap 1, 2, 3. Kita langsung gunakan hasil tahap 2 untuk melanjutkan ke tahap 3. Nah, ongkos pada tahap K+1 itu adalah ongkos yang dihasilkan pada tahap K ditambah ongkos dari tahap K ke tahap K+1, seperti itu. Nah, dengan prinsip optimalitas ini akan menjadi jaminan bahwa pengambilan keputusan untuk setiap tahap itu adalah keputusan yang benar untuk tahap-tahap selanjutnya, seperti itu ya. Nah, prinsip optimalitas ini berlaku jika solusi optimal untuk setiap masalah dapat diperoleh dengan menggabungkan solusi optimal untuk semua masalah ya. Jadi ini catatannya bahwa solusi optimal untuk semua masalah itu dapat diperoleh dengan menggabungkan solusi optimal untuk semua submasalah. Jadi ketika solusi optimal dari semua submasalah bisa digabungkan gitu ya, maka kita bisa memperoleh solusi optimal untuk solusi optimal untuk global dari masalah itu gitu ya. Nah, prinsip optimalitas ini berlaku jika apa? Jika setiap solusi optimal untuk masalah mengandung solusi optimal untuk sub masalah. Tadi kan yang dijamin adalah globalnya ada, maka sub-subnya pasti nanti ada gitu. Nah, tapi hati-hati karena prinsip optimalitas ini tidak mengatakan sebaliknya. Jadi jika Anda memiliki solusi optimal untuk semua sub masalah gitu ya. Kalau tadi kita udah jamin dulu solusi globalnya kita sudah punya dan solusi sub masalahnya kita juga pasti punya. Nah, tapi jika kita memiliki solusi optimal untuk masing-masing sub masalah, maka ya kita tidak menjamin bahwa menggabungkan solusi sub-sub optimal ini akan menjadi solusi yang optimal secara global. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya graf ya. Di sini adalah graf yang terdiri dari 4 buah simpul yaitu A, B, C, D gitu ya. Simpul A terhubung ke simpul B dan simpul C. Simpul C terhubung ke simpul B, simpul B juga ke C, dan C terhimpun ke D. Nah, yang akan kita kerjakan adalah jalur sederhana yang memiliki bobot terpanjang
di mana syaratnya adalah jalur tidak mengandung siklus ya, jalur sederhana, karena jalur itu kan tidak mengandung path, itu kan tidak mengandung cycle ya, waktu kita belajar di teori graf di awal ya, dasar-dasar teori graf. Nah, jadi bagaimana kita akan memperoleh jalur terpanjang dari A ke D, di mana nanti dari A ke D kita bisa melewati simpul B dan simpul C. Seperti itu ya. Nah, coba kita perhatikan. Kita punya subjalur AB ya, yang bukan jalur sederhana terpanjang dari A ke B ya. Dari A ke B satu, tapi kita juga punya jalur menuju B, yaitu A ke C ke B. A ke C 1, C ke B 3, maka 1 ditambah 3 ini adalah 1 ditambah 3, 4 ya. Nah, jadi prinsip optimalitas tidak terpenuhi untuk masalah ini. Oleh karena itu, masalah jalur sederhana terpanjang ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan program dinamis. Seperti itu ya. Nah, jadi karakteristik program dinamis yang pertama tadi ya, persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang pada setiap tahap hanya dimulai satu keputusan. Masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status atau state yang berhubungan dengan tahap selanjutnya gitu ya. Nah, jadi masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status atau state yang berhubungan dengan tahap tersebut. Nah, secara umum status ini bermacam kemungkinan masukan yang ada ya. Nah, hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap akan ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Ongkos atau cost pada suatu tahap itu akan meningkat secara teratur ya, dengan bertambahnya jumlah tahapan. Seperti itu. Ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos pada tahap tersebut. Ya, jadi tahap yang sudah dilalui, yang sudah berjalan, dan ongkos pada tahap tersebut. Nah, keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K plus 1 pada tahap berikutnya ya. Oke, nah prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Kita akan bandingkan metode greedy dengan metode program dinamis. Algoritma greedy itu terfokus pada pilihan lokal terbaik di setiap langkah. Jadi pokoknya kita hanya bekerja fokus di lokal ini saja tanpa memperhatikan lokal-lokal selanjutnya gitu ya. Nah, pada tahap greedy itu hanya satu rangkaian keputusan, tidak memperhatikan kondisi atau state di sekitarnya gitu ya, dan tidak menjamin menghasilkan solusi optimal global. Sedangkan program dinamis ya, itu kita akan memiliki lebih dari satu rangkaian keputusan. Hanya rangkaian keputusan yang memenuhi prinsip optimalitas yang akan dihasilkan. Oke, menjamin konsep ini menjamin bahwa solusi optimal global, menjamin bahwa kita akan mendapatkan solusi optimal global. Nah, contohnya adalah konsep dynamic programming atau program dinamis pada masalah Fibonacci ya. Fibonacci itu adalah kita mendapat nilai suku berikutnya sebagai hasil dari dua suku sebelumnya gitu ya. Inisialnya adalah Fibonacci pertama itu adalah 1, yang kedua adalah 2, maka Fibonacci ketiga adalah 1 ditambah 1 yaitu 2. Fibonacci berikutnya adalah 1 ditambah 2 jadi 3. Fibonacci berikutnya 2 ditambah 3 jadi 5 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kemudian pendekatan program dinamis ada 2 ya. Jadi karena tadi kita punya rangkaian keputusan yang kita selalu memperhatikan kondisi lokal dan kondisi lokal-lokal selanjutnya gitu ya. Nah, maka
program dinamis menghindari rangkaian keputusan yang tidak memungkinkan terjadinya solusi optimal. Karena tadi sudah dipertimbangkan ya. Nah, dalam merumuskan hubungan-hubungan kembali program dinamis yang harus dipecahkan, maka karena tadi kan tahap selanjutnya dipengaruhi oleh tahap sebelumnya, memperhatikan tahap berikutnya gitu kan ya. Nah, maka kita punya dua pendekatan, yaitu forward approach dan backward approach, atau program dinamis maju dan program dinamis mundur. Jadi kalau maju justru kita dari state ini akan memperhatikan apa yang terjadi di ujungnya nanti, seperti itu. Ya. Untuk materinya mungkin sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Baik pemirsa UGTV, itu tadi rangkaian di segmen 1 ya, mengenai konsep dasar program dinamis dan penerapannya pada suatu part. Nah, di segmen 2 nanti kita akan melanjutkan materi yang tadi. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita akan break sebentar, segera kembali lagi di UGTV. Ya, selamat datang kembali pemirsa UGTV, masih bersama saya Hadiat serta rekan saya di sini Ibu Dr. Desti dalam program literasi edisi khusus perkuliahan tim teaching MK terapan teori graf. Di segmen 1 tadi kita sudah membahas konsep dasar program dinamis, prinsip optimalistik dan perbedaannya dengan greedy. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas tentang penerapan pada sorted path dan juga penerapan teori graf pada 01 knapsack problem. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai aja. Saya persilakan Ibu Dokter untuk menjelaskan materinya. Terima kasih. Baik, teman-teman mahasiswa dan pemirsa UGTV, kita akan lanjutkan tadi mengenai pendekatan program dinamis ya. Ada pendekatan maju dan ada pendekatan mundur. Maka apa perbedaan dari keduanya gitu ya? Nah, kalau pendekatan maju nanti kita akan bergerak dari tahap 1 terus maju ke tahap 2, 3 dan seterusnya sampai tahap N. Nah, runtunan peubah keputusan adalah X1, X2 sampai Xn. Biaya pada tahap K+1 adalah biaya yang dihasilkan pada tahap K ditambah biaya yang dihasilkan pada tahap K ke K+1. Jadi setelahnya ya, K ke K+1. Sedangkan untuk pendekatan backward adalah program dinamis akan bergerak dari tahap N ke N-1, ke N-2 dan seterusnya sampai ke tahap 2, tahap 1 gitu. Runtutan peubah keputusannya adalah Xn sampai X1. Biaya pada tahap K adalah biaya yang dihasilkan pada tahap K+1 dan biaya dari tahap K+1 ke tahap K ya. Oke, dibalik, kalau tadi dari tahap K ke K+1, kalau sekarang K+1 ke tahap K, makanya mundur ya. Nah, jika hubungan perulangan dirumuskan menggunakan forward approach, jadi kalau pendekatannya maju, maka nanti keputusan akhirnya pakai backward reasoning, mundur. Jadi kan tadi sudah di ujungnya ini, maka berarti keputusannya rangkaiannya dari mana? Dari K+1 ke K-1 sampai ke tahap 1. Itu namanya backward reasoning. Nah, sedangkan untuk pendekatan mundur, ya, tadi kalau mundur, maka kalau mundur tadi kan mulai dari paling ujung ke Xn sampai ke X1. Maka nanti keputusannya forward reasoning dari X1, X2 sampai ke Xn. Seperti itu ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah karakteristikan struktur solusi optimal. Nah, jadi kita apa ini yang akan kita tuju gitu ya, struktur optimalnya apa ya, jarak terpendek, biaya minimum, seperti itu. Kemudian definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Jadi kalau tadi ada cost di tahap K dan cost dari K ke K+1 gitu ya, maka rekursifnya seperti apa ya. Kemudian yang ketiga adalah hitung nilai solusi optimal secara
tergantung nanti kalau kita pakai pendekatan maju kita akan hitung solusi optimal secara maju, kalau kita pakai backward ya berarti kita hitung solusi optimalnya secara mundur. Kita boleh pilih salah satu dan kedua pendekatan ini akan menghasilkan solusi yang sama gitu ya. Nah selanjutnya adalah dengan langkah berikutnya konstruksi solusi optimalnya. Nah pada kesempatan kali ini penerapan program dinamis akan kita bahas ke dalam 3 problem. Yang pertama adalah shortest path problem, yang kedua adalah knapsack problem, yang ketiga adalah traveling salesman problem. Kita akan mulai dengan shortest path problem atau pencarian lintasan terpendek ya. Jadi ceritanya kita sudah punya jalur di sini, kita mau berangkat dari S menuju T dan kita ingin menemukan mana lintasan terpendek dari S ke T. Ya, mungkin ini sudah sering dan sangat akrab kita gunakan ya pada saat kita menggunakan aplikasi Google Map misalnya ya. Kita akan berangkat dari mana dan tujuan kita kemana, maka mana rute tercepat dengan kondisi jalan, dengan volume kendaraan dan seterusnya. Jadi ada faktor-faktor itu yang dipertimbangkan gitu ya. Nah, itu salah satu aplikasinya atau implementasinya seperti itu ya. Jadi kita akan berjalan dari S ke T, sedangkan kita punya pilihan jalur yang sangat banyak ya. Baik, jadi bisa S ke A, ke D, ke T, atau S ke B, ke D, ke T, S ke B, ke E, ke T, S ke C, ke I, ke F, ke T, dan seterusnya. Seperti itu. Maka nanti jalur mana yang akan kita tempuh ya. Nah, lewat permasalahan shortest path problem ini kita akan melihat tadi ya bagaimana perbedaan konsep metode greedy dan metode program dinamis. Yang tadi kita sudah step di awal bahwa kalau pakai program dinamis kita pasti akan mendapatkan solusi global yang optimal. Sedangkan di metode greedy nanti solusinya akan optimal secara lokal tapi ternyata tidak optimal secara global gitu ya. Karena tadi ada karakter unik dari program dinamis adalah memperhatikan state sebelumnya, memperhatikan state setelahnya. Seperti itu ya, tergantung tadi pendekatannya. Jadi misalnya tadi kita akan mencari jalur terpendek dari S ke T gitu ya. Nah, kalau pakai metode greedy kita akan lihat di sini ini untuk yang greedy dan ini untuk yang dinamis. Kita akan bahas untuk metode greedy terlebih dahulu. Kita akan berangkat dari S ya. S punya pilihan ke A, ke B atau ke C ya. Kalau S ke A maka biayanya adalah 1, S ke B 2, S ke C 5. Maka mana yang paling minimum gitu ya? Maka 1, 2, dan 5, minimum 1, 2, 5, keputusannya adalah 1. Maka S akan menuju simpul A. Baik, selanjutnya, nah kalau metode greedy tidak memperhatikan bagaimana kalau S ke B nanti langkah selanjutnya gitu ya. Nah kalau di metode greedy tidak, kita selalu maju ya, S ke A. Lalu tujuan berikutnya supaya kita bisa sampai ke T lewat mana? Bisa ke D, bisa ke E, pilihan dari simpul A ya. Kalau S ke D berapa di situ? 4 ya. Oke, kalau kalau A ke D 4, A ke E 11 ya, maka kita pilih yang atas. Lanjut. Jadi S ke A1, A ke D kita pilih 4. Ya, jadi 1 tambah 4, 5. Sekarang dari D, cuma ada satu pilihan ya. Nah, dari D, cuma ada satu pilihan. Dari D ke T. Dari D ke T 18, maka dari S ke A itu 1, A ke D 4, maka D ke T cuma ada satu pilihan yaitu 18, maka 1 tambah 4 tambah 18 adalah 25. Ya, S ke A1, A ke D 5, D ke T 18, maka hasilnya 23 ya. Dan simpul yang lain itu tidak kita hiraukan jadinya ya.
maka kita akan membawa kesimpulan bahwa jarak terpendeknya adalah SADT. Itu menghasilkan solusinya 23. Sedangkan untuk program dinamis, kita akan berjalan tiap tahap dan setiap kondisi itu diperhatikan ya. S ke A 1, S ke B 2, S ke C 5. Nah, maka kalau tadi di metode greedy kita langsung decision bahwa kita pilih S ke A karena dia paling minimum. Nah, ketika di program dinamis tidak, oh tentu tidak, tunggu dulu, kita lihat tahap berikutnya, seperti itu. Nah, dari A ke D kita punya 4 ya, maka 1 tambah 4 di posisi D sekarang adalah 5. Nah, A ke E. A ke E lebih besar ya. Kemudian kita jalan dari B sekarang. A ke E. Oke, dari B ke E 5. S ke B tadi 2, B ke E 5, maka hasilnya 7. Kalau B ke F lebih besar ya, jadi kita tidak ambil. Sekarang kita akan lihat yang C. C ke F. C ke F berapa? 2. Nah, dari S ke C5, C ke F2, maka hasilnya adalah 7 ya. Nah, selanjutnya D, E, F 5, 7, 7. Nah, kita pasti akan lihat ini harusnya 5. Tidak, tunggu dulu. Kita sampai ke T. Oke, dari D ke T ya. Kemudian ada 5 tambah 18, 23. Dari E ke T ada 7 ditambah 13, 20. Dari F ke T 7 ditambah 2. Hasilnya adalah 9. Maka solusi program dinamis untuk permasalahan ini jalur terpendek yang kita pilih itu total bobotnya adalah 9. Yaitu dari mana 9? S ke C ke F ke T. Jauh sekali. Kalau tadi metode greedy menghasilkan 23, menggunakan program dinamis kita hanya membutuhkan 9 ya. Hampir 3 kali lipat ya. Kalau 23, 27 kan 3 kali lipat dari 9. Seperti itu. Oke. Pencarian lintasan terpendek menggunakan program dinamis seperti tadi yang sudah kita contohkan gitu ya. Karakteristik struktur solusi optimal. Jadi misalkan tadi X1, X2, X3 sampai X4 adalah simpul-simpul yang dikunjungi pada tahap ke K, maka tahap kelima tidak ada karena X5 adalah 10 ya. Ini pendekatan program dinamis maju. Ya, yang B, definisikan hubungan rekursif solusi optimal, hitung nilai solusi optimal dan rekonstruksikan solusi optimal. Ya, pada persoalan ini tahap K adalah proses memilih simpul tujuan berikutnya. Status S berhubungan dengan masing-masing tahap, seperti itu. Oke. Nah, pencarian lintasan terpendek dengan kalau tadi kita implementasikan ya, tadi pertama kita rekonstruksi dulu ya solusinya, kemudian kita bangun rekursifnya, maka DST, jarak dari S ke T adalah minimum jarak dari 1 ditambah DAT, jadi ada 3 pilihan, 1 ditambah DAT, 2 ditambah DBT, dan 5 ditambah DCT. Apa itu DAT? DAT itu adalah jarak minimum dari A ke T. Kemudian DBT, jadi tadi yang proses yang kita sudah jelaskan di tahap itu kita tuliskan dalam bentuk formula matematis seperti ini ya. Oke, sehingga kita akan mulai dari yang pertama tadi ya, DAT, jarak minimum dari A ke T. Nah, jarak minimum dari A ke T, maka kita akan perhatikan tadi A itu terhubung dengan E dan D ya secara langsung. A ke D 4, A ke E 11. Maka jarak terpendek dari A ke T adalah minimum dari 4 ditambah jarak dari D ke T atau 11 ya ditambah jarak D ke T, seperti itu. Oke. Sehingga
kita akan memperoleh DAT adalah minimum 4 ditambah 18 ya, karena D ke T 18, 4 tambah 18 22. Kemudian E ke T adalah 13, maka 11 tambah 13 adalah 24. Maka minimum dari 22 dan 24 berapa? 22. Oke. Selanjutnya adalah DCT. Minimum dari karena C hanya terhubung ke F, tidak ada pilihan lain ya. Minimum dari 2 ditambah DFT. Jarak dari F ke T adalah 2, maka minimum dari 2 tambah 2. Minimum dari 4, ya udah 4 itu, karena tidak ada pilihan lain ya. Oke, kemudian DBT, berarti dari B ke simpul T. Nah, ini pilihannya banyak sekali di B ya. Bisa ke D, bisa ke E, bisa ke F ya. B ke D 9, B ke E 5, B ke F 16. Nah, D ke T tadi ya 18, maka 9 ditambah 18. Kemudian E ke T tadi adalah 13, maka 5 tambah 13 18. Lalu F ke T-nya tadi adalah 2. Maka dari jarak DBT ya itu adalah minimum dari 3 pilihan itu tadi, melalui simpul D, melalui simpul E, atau melalui simpul F. Ternyata yang paling minimum berapa? Yang paling minimum 9 tambah 18 27, 5 tambah 13 18 27, 27 dibanding 18 dibanding 27 dibanding 18 dibanding 18, maka yang paling minimum mana? 18. Sehingga DST-nya adalah tadi adalah minimum 1 ditambah DAT, 2 ditambah DBT, dan 5 ditambah CT ya. Ternyata minimum dari 1 ditambah 22 yaitu 23, 2 ditambah dengan DBT tadi 18, 2 tambah 18 ya. Dan yang terakhir adalah 5 tambah 4. Jadi minimum dari 23, 20, dan 9. Berapa yang paling minimum? 9. Seperti itu ya. Nah, ini cara berpikir tersebut disebut dengan backward reasoning. Jadi dari ujung sudah ketemu tadi ya, kemudian kita balik lagi sampai ke depan ya. Nah, seperti ini ya. Sedangkan untuk pendekatan backward bedanya apa, Bu? Nah, kalau pendekatan backward berarti kita mulai dari si T ya. Kalau tadi forward kita mulai dari S ya. Kalau backward kita mulai dari T. Nah, karena kita mulai dari T kita sudah punya di situ ada 18, 13, dan 2 ya. Dan kita sudah tahu ujungnya kan DSA ya. DSA, DSB, DSC yaitu 1, 2, 5. Kemudian kita punya DSD. DSD itu 5 ya minimum. DSD itu bisa 5, bisa DAD ya, SD itu bisa SAD, SBD gitu ya. Maka minimumnya yang mana? Ternyata minimumnya adalah 5 yaitu SAD gitu. Kemudian DSE tadi kan DSB. Sekarang SD ya, SE lalu SF. Nah, nanti DSD dipengaruhi oleh DSA dan DSB. Kalau DSE yaitu jarak dari S ke E akan dipengaruhi oleh si B ya, semua yang menuju ke E ya. Oke, lalu DSE itu dari DSA dan AE atau DSB dan BE ya. Lalu DSF itu berarti ada DSC ya, kemudian ada SB ya, nanti ada CF dan ada BF seperti itu. Maka DS ke F yang paling minimum adalah 7 seperti itu. Oke, nah selanjutnya DST berarti minimum dari DSD ditambah DDT, DSE tambah DET, dan DSF ditambah DFT. Hasilnya adalah minimum dari
5 tambah 18, 23, 7 tambah 13, 20, 7 tambah 2, 9. Minimum dari 23, 20, dan 9 adalah 9. Ini adalah pendekatan backward. Ya, sudah kelihatan bedanya ya, pendekatan forward dengan pendekatan backward. Nah, nanti bisa dicoba untuk permasalahan pencarian lintasan terpendek untuk contoh ini. Dengan cara yang sama, mau pakai menggunakan pendekatan forward maupun pendekatan backward, nanti hasil solusinya pasti sama. Oke. Pencarian lintasan terpendek, ya, itu implementasi praktis saat ini tadi ya, ada Google Map ya, kemudian ada routing paket data ya pada jaringan komputer, kemudian perencanaan jalur atau path planning pada robot seperti itu. Ya. Oke, yang berikutnya adalah 01 knapsack problem. Oke. Knapsack problem ya, 01 knapsack problem. Jadi nanti kita punya knapsack itu tas ya. Nah, ada permasalahan di dalam tas. Apa masalahnya? Nah, kita punya tas yang punya beban maksimum. Jadi kalau tasnya diberikan beban lebih dari itu, maka tidak bisa atau akan rusak seperti itu ya. Nah, diberikan suatu knapsack atau suatu jenis tas ransel dengan kapasitas yang terbatas. Dan kita punya pilihan beberapa jenis barang di mana barang tersebut memiliki bobot dan memiliki harga tertentu ya. Nah, sekarang masalahnya di mana? Permasalahan barang mana yang harus dimasukkan ke dalam knapsack sedemikian hingga didapat keuntungan yang maksimum. Jadi kita punya kendala beban maksimum knapsack, tapi kita punya tujuan barang yang kita bawa di knapsack ini adalah barang-barang terbaik ya, karena tadi ya kita memperhatikan keuntungan atau nilai dari barang yang kita bawa harus maksimum. Oke. Diketahui kapasitas maksimum knapsack adalah M ya. N buah objek, jadi ada N buah objek yang kita punya, kemudian knapsack kita memiliki bobot maksimumnya adalah M, di mana setiap objek tersebut memiliki keuntungan P ya. Keuntungan ini bisa berupa nilai, bisa berupa manfaat dan seterusnya ya. Bisa berupa biaya gitu. Permasalahannya adalah bagaimana cara memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack ya. Tujuannya apa memilih objek tersebut? Yang pertama, kita akan memperoleh keuntungan, total keuntungan yang maksimal ya. Dan yang kedua, total bobot objek tidak melebihi kapasitas si knapsack ya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk fungsi tujuan, itu adalah sigma I dari 1 sampai N PI XI. PI-nya itu adalah profit barang ke I ya. XI-nya itu adalah 0 atau 1. XI-nya nilainya 0 atau 1 maksudnya bagaimana? XI itu adalah indeks barang ke I. Kalau barang ke I-nya 0, berarti artinya dia nggak dibawa ya, atau tidak dimasukkan ke dalam knapsack. Kalau XI-nya nilainya 1, berarti dia dimasukkan ke dalam knapsack. Dengan kendala sigma I dari 1 sampai N, WI XI lebih kecil sama dengan M. Jadi total bobot barang ketika barang XI dimasukkan ke dalam ransel seperti itu, dan syaratnya tadi harus lebih kecil sama dengan M, di mana M tadi adalah kapasitas maksimum knapsack. Nah, diketahui kapasitas maksimum knapsacknya tadi M ya. Oke. Pada persoalan ini, tahap K adalah proses memasukkan barang ke dalam knapsack. Ada 3 tahap ya nanti. Kemudian status, jadi ada K adalah tahap, Y adalah status, menyatakan kapasitas muat karung yang tersisa. Jadi misalkan kita punya kapasitas maksimumnya 10 kg. Kita memasukkan barang pertama 2 kg, maka Y-nya adalah 8 ya. Jadi kapasitas muat karung yang tersisa
setelah memasukkan barang pada tahap sebelumnya. Lalu dari tahap ke-1, masukkan objek ke-1 ke dalam karung untuk setiap satuan kapasitas karung sampai batas kapasitas maksimumnya. Karena kapasitas karung tadi adalah bilangan bulat, maka pendekatannya jadi lebih mudah ya, karena bentuknya integer ya. Misalkan ketika memasukkan objek pada tahap ke-K, kapasitas muat karung sekarang adalah Y min W. Y min W. Oke, di mana kapasitas muat karung sekarang Y min W. Oke. Untuk mengatasi atau untuk mengisi kapasitas sisanya dapat diterapkan prinsip optimalitas dengan mengacu bahwa nilai optimum dari tahap sebelumnya untuk kapasitas sisa atau Y min WK yaitu FK-1 Y min WK. Ya, jadi nilai optimumnya dari tahap sebelumnya untuk kapasitas sisa dari barang tadi ya, sisa bobotnya. Nah, selanjutnya bandingkan nilai keuntungan dari objek pada tahap ke-K yaitu profit ke-K atau PK ditambah dengan FK-1 ya. Dengan keuntungan pengisian hanya K-1 macam objek atau kita tulis yaitu FK-1Y. Jika PK profit ya atau keuntungan dari objek pada tahap ke-K ditambah FK-1Y min WK lebih kecil dari FK-1Y, maka objek yang ke-K tidak dimasukkan ke dalam karung tetap. Kenapa? Karena tidak akan memenuhi kendala tadi ya, constraint tadi. Nah, oke. Nah, FKY adalah keuntungan optimum dari persoalan knapsack pada tahap ke-K untuk kapasitas karung sebesar Y. F0Y adalah 0, nilai dari persoalan knapsack kosong. Artinya belum ada barang yang masuk ke dalam knapsack. Dan FK akan bernilai minta hingga jika apa? Jika kapasitasnya negatif, artinya adalah kurang atau melebihi dari kapasitas maksimumnya. Gitu ya. Solusi optimum dari persoalan knapsack adalah FNM. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kita menjelaskan atau kita menyelesaikan persoalan knapsack problem yang memiliki 3 buah barang dengan kapasitas maksimum knapsacknya adalah 10 dan masing-masing barang memiliki profit yang berbeda-beda. Terima kasih atas kesempatannya. Baik pemirsa, itu tadi pembahasan kita di segmen 2 mengenai 01 knapsack problem. Nanti di sesi ketiga kita akan melanjutkan lagi tentang knapsack problem ini, serta kita akan membahas juga bagaimana menentukan struktur terpendek dalam traveling salesman problem. Jadi kita tetap saksikan, kita akan jeda sejenak dan segera kembali lagi di UGTV. Ya, selamat datang pemirsa di UGTV kembali lagi bersama saya Ahdiat serta rekan saya Dr. Ibu Desti Imanarsi dalam program literasi edisi khusus perkuliahan tim teaching MK terapan teori graf. Di sesi 1 dan 2 tadi kita sudah membahas tentang program dinamis mulai dari konsep dasarnya, prinsip optimalisasi hingga terapan shuttle space tadi. Dan kita di sesi ini akan melanjutkan pembahasan tentang 01 knapsack serta membahas tentang traveling salesman problem. Dan juga akan disinggung sedikit nanti tentang tata letak fasilitas.
Oke, tanpa basa-basi lagi saya serahkan ke Dr. Ibu Desti. Terima kasih Pak Ahdiat. Baik teman-teman mahasiswa dan pemirsa UGTV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali tadi ya, kita akan bagaimana menerapkan program dinamis untuk menyelesaikan permasalahan 01 KNEPSEK tadi ya. Ini disebut 01 itu karena tadi ya XI-nya bisa 0 atau 1. 0 itu tidak dibawa, 1 itu dibawa, artinya dimasukkan ke dalam KNEPSEK ya. Kita punya contoh bahwa ternyata kita saat ini memiliki 3 barang, yaitu barang 1, 2, 3 dengan berat masing-masing W1, W2, W3, dan setiap barang memiliki profit atau nilai atau membawa keuntungan yaitu P1, P2, P3. Sedangkan KNEPSEK yang kita punya memiliki kapasitas maksimum M yaitu sebesar 10. Maka fungsi tujuan kita adalah bagaimana memaksimumkan barang yang dibawa, memaksimumkan profit berdasarkan barang yang dibawa dengan kendala kapasitas KNEPSEK kita yang tadi 10 ya. Berikut ini adalah masing-masing. Ini adalah barang pertama beratnya 10, profitnya 40. Ini barang kedua beratnya 3, profitnya 20. Barang ketiga beratnya 5 dan profitnya 30. Nah, bagaimana cara kita memasukkan barang ke dalam KNEPSEK dengan tadi maksimum berat yang boleh masuk totalnya adalah lebih kecil sama dengan 10. Pas 10 boleh gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau kita representasikan permasalahan KNEPSEK ini ke dalam multi-stage graph. Nah, maka permasalahan seperti ini. Jadi, stage-nya itu nanti berdasarkan barangnya ya. Tadi karena barangnya ada 3, maka kita punya 3 stage ya. Oke, S. Barang pertama tadi kalau X1-nya 1 artinya adalah kalau barang 1 dimasukkan maka nanti nilainya 40. Kalau barang 1 tidak dimasukkan maka nilainya 0. Nah, itu stage pertama. Stage kedua ya, pertama itu si S kan. Oke, 0 0 pertama, terus kemudian kedua bisa 40, bisa 0. Ya. Kemudian di stage berikutnya 1 ke barang yang kedua. Barang yang kedua, karena tadi barang yang pertama beratnya sudah 10 dan tadi maksimum bobot itu adalah 10, maka barang 2 sudah nggak bisa dimasukkan. Maka posisi kita sekarang jadi 1 0. Artinya apa, Bu? Artinya 1 adalah barang 1 masuk dan 0 itu barang yang kedua tidak masuk. Ya. Kemudian dari yang S dengan X1-nya 0, maka kita bisa masukkan barang yang kedua, bobotnya tadi berapa? Barang yang kedua adalah 3 dengan profitnya 20 ya. Maka masuk di situ 0 3. Jadi barang yang kedua masuk berarti 1. Posisinya jadinya 0 1. Kemudian kalau barang kedua tidak masuk maka jadinya 0 0. Oke. Stage berikutnya dari yang tadi S ke 1 0 artinya barang pertama masuk, barang kedua tidak masuk, maka barang ketiga pun nggak bisa masuk karena tadi sudah maksimum bobotnya 10 ya. Maka 1 0 0 ya. 1 0 0 artinya adalah barang 1 masuk, barang 2 dan 3 tidak masuk. Nah, kalau tadi yang barang 1 tidak masuk, barang 2 masuk, maka bagaimana kondisinya kalau barang 3 masuk dan tidak masuk? Kalau barang ketiga masuk, maka bobot kita masih cukup? Masih. Karena barang kedua tadi 3, barang ketiga tadi 5. 3 tambah 5, 8. Lebih kecil dari 10. Oke. Ya. Maka ketika profit yang kita peroleh, kalau barang 1 yang masuk, 100 hanya 1, profitnya 40. Kalau barang yang kedua dan ketiga masuk, profitnya 20 ditambah 30, 50. Kemudian kalau barang kedua saja yang masuk, cuma 20 ya profitnya ya. Lalu kalau barang ke 1, kedua tidak masuk, ketiga masuk, profitnya 30. Kalau nggak ada yang masuk barangnya berarti profitnya 0. Seperti itu ya. Baik. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk tadi F1Y, berarti K-nya 1 di sini ya. Y adalah sisa apa tadi?
sisa kapasitas ya. F1Y adalah maksimum F0Y, P1 ditambah F0Y min W1. F0Y min W1 tadi adalah profit ya, Y min W1. Jadi barang sisa kapasitas dikurangi barang yang pertama, F1Y. Maka maksimum dari F0Y, F0Y-nya 0 ya. Barang pertama tadi profitnya 40. Nah, maka Y-nya berapa? F0 Y min 10 ya. Oke, maksimumnya adalah 0 dan F0 Y min 10 karena tadi maksimumnya Y-nya kan masih 10 ya. 10 dikurang 10, 0. F0, 0 ya 0. Maka maksimum dari 0 dan 40 tambah 0 itu 40. Maksimum dari 0 dan 40 adalah 40 ya. Oke, jadi tabelnya seperti itu. Y-nya jalan dari 0 sampai 10. Nanti F0Y-nya tadi dia akan bernilai F0Y-nya masih 0 ya, dan profitnya 40 itu profit untuk barang 1, 40 ditambah F0Y min 10. Kalau Y min 10-nya negatif, maka nanti hasilnya minta hingga ya. 40 minta hingga. Maka F1Y tadi 40. Lalu F2Y adalah maksimum F1Y, P2 ditambah F1Y min W2. Ya, F1Y tadi berapa? 40 ya. Nah, P2 itu adalah profit barang yang kedua, 20. Ditambah F1Y min 3. Y adalah sisa kapasitas, 3 adalah bobot barang yang kedua. Ya, kita mau cari F2Y. Nah, Y-nya jalan juga dari 0 sampai 10. Kenapa jalannya dari 0 sampai 10? Karena tadi kapasitas maksimumnya adalah 10 dan ini adalah bilangan integer. Jadi Y akan bertambah 0, 1, 2, 3 sampai 10 ya. Nah, F1Y-nya akan bernilai 0 tadi untuk Y-nya dari 0 sampai 9 tadi ya di slide yang sebelumnya, dan dia bernilai 40 untuk Y yang sama dengan 10. Nah, lalu 20 plus F1 min Y3. Ketika Y-nya kurang dari 3, maka hasilnya tahingga. Kalau Y-nya 3, maka dia berarti 0. 20 tambah 0, 20. Ya. Dan seterusnya, sehingga 20 plus F1 Y min 3-nya adalah 20 ya. 20 plus 0. Nah, sehingga F2Y-nya adalah maksimum dari setiap langkah. Jadi kalau Y-nya 0, maksimum dari 0 minta hingga 0, maksimum dan seterusnya sampai misalnya ke 9, 0 sama 20 maksimumnya 20 ya. Jadi kalau 0, 0 artinya tidak ada barang yang masuk. Kemudian kalau misalnya 20 ini masuk, tadi berarti 0, 1, 0 gitu ya. Jadi artinya barang kedua masuk ya, 20, barang pertama tidak masuk, seperti itu. Ya, nah kemudian F3-nya berarti kita lihat F2 tadi ya. F2 nilainya 000 di 012, nilai Y012 dan nilai Y3 sampai 10, 20 sampai 40 ya. 3 sampai 9 20, yang 10 adalah 40. Lalu dengan cara yang sama maka diperoleh maksimum keuntungannya adalah 50,011 ya. Oke, solusi optimumnya 011 artinya apa? Barang pertama 0, barang kedua 1, barang ketiga 1. Artinya yang masuk ke dalam knapsack adalah barang kedua dan ketiga dengan profit 50. Ya. Oke. Nah, lalu apa implementasi praktisnya? Yang pertama adalah menentukan kombinasi investasi agar keuntungan maksimum dengan modal terbatas. Ya, jadi misalnya kita punya pilihan investasi gitu ya. Jadi pilihan investasi ini adalah profitnya ya, P-nya. Jadi misalnya kalau invest ke sini profit setiap tahunnya sekian persen, kalau ke sini sekian persen. Nah, itu berarti kan ada pilihan profit ya. Berarti masing-masing tempat tujuan investasi kita itu kita sebut sebagai barangnya, lalu keuntungannya itu adalah
feedback yang akan kita peroleh gitu ya, atau return gitu ya. Dan kendalanya adalah modal yang kita punya, seperti itu. Lalu apalagi, misalnya mengalokasikan CPU dan memori pada server cloud agar penggunaan sumber daya lebih efisien. Ini juga menggunakan knapsack problem. Atau menentukan cara menyusun barang dalam kendaraan agar kapasitas terisi maksimal. Cargo loading problem. Ya, karena kan kalau barang itu dia punya kriteria berat dan volume ya. Nah, kalau bagaimana cara menyusun barang dengan kapasitas memenuhi dan volume memenuhi gitu ya, seperti itu. Kemudian ini ada penelitian dari Fauzi, Sangaji, dan As'ad tahun 2017. Mereka mengimplementasikan program dinamis untuk menyelesaikan permasalahan mengenai keputusan renovasi sebuah rusunawa ya. Apa itu rusunawa? Rusunawa adalah rumah susun sederhana sewa, yaitu bangunan apartemen sederhana yang dibangun oleh pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, tentunya jadi konsep rusunawa ini masyarakat itu menyewa ya, tapi dengan biaya yang relatif terjangkau ya. Nah, seiring waktu, maka ketika bangunan itu dihuni gitu ya, maka akan mengalami kerusakan, akan membutuhkan maintenance ya, atau perawatan berkala. Nah, ternyata hasil inspeksi terhadap rusunawa tadi, bangunan tersebut memiliki 7 bagian yang mengalami kerusakan ya. Nah, ke-7 bagian ini adalah lantai retak, cat dinding mengelupas, pintu dan jendela rusak, plafon rusak, dinding rusak. Jadi ada lantai dalam dan lantai luar dan seterusnya ya. Nah, jadi ada yang interior, ada yang terkait dengan interior artinya di dalam rusunawa, dan ada yang di luar. Nah, ini ada 7 komponen bangunan yang harus diperbaiki dan biaya perbaikan masing-masing. Dan berikutnya adalah manfaat dalam persentase. Jadi manfaat ini diperoleh dari mana? Kita tahu dari mana 14,93% kalau lantai interior itu diperbaiki. Nah, besarnya manfaat itu diperoleh jika komponen tersebut diperbaiki, dihitung berdasarkan tingkat kerusakan yang berhasil ditangani. Jadi kalau semakin besar nilai manfaatnya, maka artinya dia semakin tinggi prioritasnya. Jadi urgent ya, penting kalau persentase manfaatnya tinggi, seperti itu. Baik. Tetapi kita memiliki kendala. Tadi ya, biaya perbaikan adalah di atas 200 juta, sedangkan anggaran yang kita punya hanya 125 juta. Maka bagaimana kita tetap bisa memperbaiki rusunawa tadi dengan budget yang kita punya, tapi kita mendapatkan manfaat yang paling optimal, seperti itu ya. Nah, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan knapsack problem ini ya. Nah, maka bagaimana mengilustrasikannya? Dana perbaikan yang 100 dana perbaikan ini dianggap sebagai tasnya ya. Oke, kemudian barang itu adalah komponen bangunan yang rusak. Berat barang itu adalah biaya perbaikannya dan nilai barang adalah manfaat perbaikannya. Seperti itu ya. Jadi W-nya adalah biaya perbaikan dan P-nya adalah manfaat perbaikan. Oke. Nah, dengan mengaplikasikan knapsack problem tadi ya, metode knapsack problem terhadap permasalahan ini, maka diperoleh ada poin-poin yang kita perbaiki, yaitu dinding interior, pintu dan jendela, plafon interior, dinding eksterior, dan plafon eksterior. Ya, biayanya masih memenuhi. Tadi biayanya kan 125 juta ya. Ternyata dengan kelima hal ini yang diperbaiki, kita memperoleh 106 juta. Jadi biaya yang diperlukan hanya 106 juta. Kita punya 125, jadi masih surplus 9 juta ya. Dan manfaat yang kita peroleh adalah 71,88% ya, cukup tinggi ya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah tadi contoh penerapan knapsack problem. Maka penerapan program dinamis berikutnya adalah traveling salesman problem ya. Nanti apa bedanya dengan knapsack problem? Kita akan lihat ya.
Traveling salesman problem itu adalah tujuannya menemukan suatu cara yang paling ekonomis untuk mengunjungi beberapa kota terpilih dengan ketentuan bahwa setiap kota hanya boleh dikunjungi satu kali, harus kembali pada kota asal keberangkatan. Jadi kalau ilustrasi zaman sekarang nih siapa ya yang menggunakan traveling salesman problem? Siapa? Abang kurir yang mengantarkan belanja online kita ya, barang belanjaan online kita. Dia si beliau Bapak kurir ini akan membawa barang-barang dan dia tahu titik mana yang harus dikunjungi. Gak mungkin kalau dia punya barang kita, misalnya 2 barang kita yang harus dikirimkan, dia kirim ke kita sekali dulu, nanti ke yang lain, baru balik lagi ke kita, kan nggak gitu ya. Maka ini adalah menggunakan konsep traveling salesman problem. Jadi ke rumah itu kita sekali, jadi titik itu misalnya dianggap sebagai rumah, seperti itu ya. Baik, tadi ya. Selanjutnya diberikan sejumlah kota dan jarak kota. Permasalahannya adalah menentukan tur terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dengan catatan tadi ya, setiap kota dikunjungi tepat 1 kali dan kembali ke kota asal keberangkatan. Nah, jadi misalkan G itu adalah sebuah graf yang terdiri dari himpunan vertex dan edge atau V dan E. Ya, ini adalah graf lengkap dengan sisi-sisi yang diberi harga, ada bobotnya di ruasnya. Misalkan V adalah himpunan vertex dan mutlak dari V itu adalah kardinalitas dari V atau banyaknya anggota dari V yaitu N, dan N-nya lebih dari 1. Setiap simpul diberi nomor 1 sampai N. Asumsikan bahwa perjalanan dimulai dan berakhir pada simpul yang pertama. Ya, setiap tur pasti terdiri dari sisi 1, K untuk beberapa K, di mana K-nya adalah anggota dari simpul vertex yang sudah kita kurangi dengan simpul 1 karena tadi kita berangkat dari simpul 1 gitu ya. Dan sebuah lintasan dari simpul K ke simpul 1. Lintasan dari simpul K ke simpul 1 melalui simpul di dalam V min 1, K tepat hanya 1. Lalu bagaimana prinsip optimalitasnya? Jika tur tersebut optimal, jadi apa syarat tur itu kita sebut optimal? Lintasan dari simpul K ke simpul 1 juga menjadi lintasan dari K ke 1 terpendek yang melalui simpul-simpul di dalam V min 1, K. Jadi yang sebagai minimum ya. Nah, misalkan FIS adalah bobot lintasan terpendek yang berawal daripada simpul I yang melalui semua simpul di dalam S dan berakhir pada simpul 1, maka nilai F1, F-1 adalah bobot tur terpendek. Oke. Kenapa? Halo? Ya? Ngomong apa? Oke, maaf Bu, kita ada technical problem sedikit, ditunggu sebentar ya pemirsa. Jelaskan aja. Saya nggak ngerti. Nah, itu baterainya udah berdua. Maaf tadi pemirsa ada permasalahan teknis sebentar. Oke, mungkin Ibu sudah bisa. Ya, kita akan lanjutkan ya.
Iya. Nah, tadi gini ya, nilai F1 min F min 1 adalah bobot tur terpendek ya. Lalu ini adalah hubungan rekursifnya. F1, V min 1 adalah minimum C ditambah FKV min 1, K. Dengan kita akan gunakan persamaan 2, FIS adalah minimum, CY ditambah F JS min J kecil ya. Nah, gunakan persamaan 2 untuk memperoleh F1S untuk S1, F1S untuk S2, sampai F1S untuk Sn. Ya, jadi maksudnya kalau Sn itu semua simpul sudah masuk ke situ ya, Sn-1 karena simpul tujuan tadi 1 sudah kita gunakan ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita punya graf, kita punya 3 kota, 1, 2, 3, 4, dan kita punya banyak jalur ya, dari 1 ke 2, ke 3, ke 4, dari 2 ke 1, dan seterusnya. Nah, ini adalah ilustrasi bahwa tiap kota disertai, nah nilai bobot di ruasnya itu adalah biaya yang harus dibayarkan untuk perjalanan dari kota satu ke kota yang lainnya. Misalnya memang dari kota 3 ke kota 2 itu biayanya 7, sedangkan dari 2 ke 3 13 ya. Mungkin kalau dari 2 ke 3 nggak bisa karena nggak ada, jadi ini kan bentuknya directed graph ya, atau graf berarah, jadi dia satu jalur gitu ya. Dari 2 ke 3 ternyata lebih mahal karena lebih harus muter seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya menentukan tur terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang? Jika si pedagang itu berangkat dari simpul 1 dan dia harus kembali lagi ke simpul 1 dengan syarat bahwa simpul 2, 3, dan 4 harus dilalui. Seperti itu ya. Nah, berdasarkan graf di samping, maka kita punya simpulnya ada berapa? Ada 4. Simpul 1, 2, 3, 4. Nah, maka matrik adjasensi, masih ingat matrik adjasensi? Matrik adjasensi adalah matrik antara simpul-simpul ya. Nah, kemudian nilai di dalam matrik atau entry di dalam matrik itu adalah bobot yang menghubungkan kedua simpul. Misalnya simpul itu pertama entry-nya adalah 0. 0 itu artinya adalah simpul 1 ke simpul 1. Karena graf ini tidak mengandung gelung, maka dia tidak punya bobot terhadap dirinya sendiri kan ya. Nah, kemudian 16 itu adalah bobot dari simpul 1 ke simpul 2 atau kos yang harus dihabiskan dari simpul 1 ke simpul 2 dan seterusnya. Misalnya 9 itu berarti bobot dari simpul 3 ke simpul 4 seperti itu. Oke, graph tree itu menemukan kemungkinan solusi pada permasalahan traveling salesman problem jika diasumsikan bahwa perjalanan diawali dari simpul 1. Jadi bagaimana simpul 1, ke 2, ke 3, ke 4. Seperti itu ya. Nah, kalau dari 1 ke 2, maka kemungkinan berikutnya 3 ke 4. Kalau dari 1 ke 3, maka kemungkinan berikutnya 2, 4. Kalau dari 1 ke 4, kemungkinan berikutnya adalah 2, 3. Gitu ya. Kalau dari 1, 2, ke 3, sisanya ke 4. 1, 2, 4, ke 3, dan seterusnya. Ya, jadi ilustrasinya seperti itu ya, tiap langkahnya. Nah, lalu dari simpul 1 ke 2, kita akan lihat dari simpul 1 ke 2, di situ ada berapa? Kita lihat dari bobotnya ya. Kita mulai dari simpul yang paling ujung, dari daunnya di tree itu ya, yaitu simpul 4, 3, 4, 2, 3, 2. Oke. Baik Bu, terima kasih atas pemaparannya. Tadi cukup menarik ya untuk materinya, walaupun masih banyak kita yang bisa dikembangkan lagi. Oke, baik pemirsa, itulah tadi struktur pembahasan kita pada hari ini mengenai penerapan program dinamis. Kita udah belajar tadi ya tentang program dinamis itu apa, dan semoga ilmu yang kita bagikan pada hari ini bermanfaat bagi pemirsa GTV sekalian, terutama bagi mahasiswa yang sedang mendalami tentang teori graf ini. Oke, saksikan tim teaching berikutnya dengan materi menarik lainnya tentunya hanya di UGTV.